Om Swastiastu sahabat semuanya, selamat datang di Bali Teman Sekar Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, kali ini kami masih mengunggah update informasi seputar proyek Tol Gilimanuk Mengui yang luar biasa dari sisi desainnya, namun dinilai belum jelas kelanjutannya karena pasca groundbreaking 10 September 2022 lalu belum ada progres nyata di lapangan. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui, besok hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, groundbreaking Tol Gilimanuk Mengui ini telah melewati masa 1 bulan Masehi. Semua yang menyaksikan siaran langsung acara itu pasti ingat bagaimana Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimulyono berpidato tegas, menyampaikan salam dari Bapak Presiden Joko Widodo dan mengatakan ingin pengerjaan tol Jagat Kerti Bali ini supaya seperti tabuh jegok yang rock and roll dan bukan keroncong. Pada saat itu juga Pak Menteri meminta Direktur Tol Jagat Kerti Bali supaya segera melakukan pembebasan lahan warga terdampak. Ya, wajar Pak Menteri ketika itu meminta seperti itu karena pada saat dilaksanakannya groundbreaking ini belum ada satu bidang lahan pun dari warga terdampak yang sudah dibebaskan. Selanjutnya, mengapa belum ada indikasi atau tanda-tanda dipenuhinya permintaan Menteri PUPR itu? Informasi yang disampaikan sahabat Bali Taman Sekar di kolom komentar mengatakan, dalam rentang 30 hari ini tidak ada pemasangan patok baru di desa di sebelah timur lokasi groundbreaking seperti di Desa Pangyangan dan Desa Gumbre yang masuk dalam seksi 2 proyek ini. Tidak ada juga kegiatan pengukuran, inventarisasi lahan, apalagi musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian bagi lahan warga terdampak. Semuanya masih kabur, semuanya masih belum jelas. Jauh hari sebelum groundbreaking ini dilakukan, tol ini bakal mulai dikerjakan dari seksi 2, yakni Pekutatan Antosari. Jika hal itu benar, maka logikanya pembebasan lahan semestinya dilakukan dari lokasi groundbreaking di Desa Pekutatan ke arah timur dari Pekutatan hingga Desa Antosari Tabanan. Namun, apa yang ada dalam kenyataannya? Yang ada adalah kegiatan pengeboran tanah yang diduga untuk mengambil contoh tanah untuk kepentingan penelitian struktur dan komposisi fisik dan kimia tanah. Kenyataan ini menyebabkan warga terdampak kian gelisah, kian resah dan mengaku mulai jenuh dan ragu. Bahkan ada yang berkomentar bahwa pernyataan pejabat di atas begitu manis, begitu bagus, tetapi mengapa kenyataannya di lapangan tidak begitu? Sehubungan dengan keluh kesah dan keraguan warga terdampak itu, kami mencoba melakukan komunikasi dengan sejumlah warga terdampak dan hasilnya sahabat, sampai dengan hari ini, Minggu 9 Oktober 2022, belum ada sama sekali sahabat. Nah, sementara itu, banyak warga terdampak yang sudah tidak sabar, sudah menunggu-nunggu dengan penuh harap, membayangkan betapa jika nanti uang ganti kerugian cair, mereka akan menjadi orang kaya baru yang bakal berkesempatan menikmati hidup lebih enak, menjadi miliarder, membayar hutang-hutangnya selama ini, kemudian melakukan rencana-rencana lain. Mengapa ini terjadi? Karena informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi, pada saat konsultasi publik, akan menjadi miliarder baru, akan menjadi orang yang memiliki banyak uang. Sebagian dari warga yang terdampak ada yang bertanya juga, ya, mereka berusaha sabar.
apa yang harus mereka lakukan di tengah kondisi yang penuh ketidakjelasan dan ketidakpastian seperti ini. Ya. Nah, menjawab pertanyaan itu, ya, kami mengunggah-unggah ya dari rekan di luar Bali, dan kami ketemu bagaimana warga terdampak tol Jogja Bawen menceritakan suka dukanya sebagai warga terdampak yang sampai saat ini belum menerima uang ganti kerugian. Di sana disebutkan dukanya adalah harus berpikir dan bekerja keras untuk pindah tempat tinggal karena kepindahan itu tidak diinginkan. Tenang-tenang dan nyaman di tempat tinggal saat ini tiba-tiba harus pindah, mencari lahan, mencari tukang bangunan, membawa bahan, membangun lalu pindah. Lokasi saat ini dinilai sudah sangat ideal, strategis dan nyaman dan sudah ditempati selama 18 tahun. Hubungan sosial sudah sangat baik dengan warga sekitar. Kemudian fasilitas-fasilitas sosial juga sangat tersedia dengan bagus seperti pasar, kemudian servis bengkel, ya, kendaraan itu. Kemudian dekat juga dengan sekolah, dekat juga dengan warung untuk membeli makanan atau kuliner dan sebagainya. Karena adanya proyek tol, maka hal itu menjadi tidak lagi ada nantinya. Kelayakan besar ganti kerugian atas pengorbanan warga yang telah menyejahterakan pemerintah mewujudkan jalan tol. Dengan demikian, menurut beliau ini haruslah menutup semua itu. 2 atau 3 kali lipat dari yang ada sekarang itu dinilai belum layak, ya. Tetapi setidaknya antara 6 sampai 10 kali lipat yang ada saat ini. Proyek tol menurut beliau itu tidak boleh mematikan semangat dan jiwa sosial masyarakat seperti gotong royong, tolong menolong, dan ikatan batin antar warga. Terlebih jika ada warga lanjut usia yang harus terdampak, sementara warga yang lanjut usia itu tidak memiliki siapa-siapa untuk membantu kepindahannya. Warga lainnya dalam kondisi tersebut sudah tentu wajib membantu memulai, membangun, dan pindah hingga selesai. Tidak boleh hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Mempertimbangkan hal tersebut, warga terdampak jalan tol Jogja Bawen kini membentuk wadah bersama paguyuban warga terdampak tol Jogja Bawen. Paguyuban ini mewadahi mereka yang senasib dan sepenanggungan dan untuk menampung aspirasi mereka. Melalui paguyuban ini mereka saling berkomunikasi satu dengan lain, bertukar informasi, berbagi informasi mengenai besar ganti kerugian yang telah diterima oleh warga terdampak di tempat lain seperti di Klaten misalnya, serta menyiapkan wujud kemanusiaan yang akan dilakukan nanti jika mereka benar-benar tergusur sebagai dampak dari proyek tol. Terlebih di sana ada warga lanjut usia. Ini luar biasa. Jadi mereka tidak hanya memikirkan dan membayangkan besaran uang ganti kerugian yang disebut-sebut miliaran, ya. Karena itu belum ada wujudnya, tetapi lebih pada sisi kemanusiaan, jalinan sosial, nasib ekonomi ke depan, ya, pendidikan bagi anak-anak, dan masa depan mereka selanjutnya, supaya mereka juga sejahtera. Bukan hanya tolnya saja sejahtera, tetapi mereka juga sejahtera. Nah, dengan kisah ini barangkali ada inspirasi bagi sahabat warga terdampak tol Gilimanuk Mengui di Bali. Apakah sahabat akan membentuk paguyuban atau forum atau seko atau apalah namanya sesuai dengan kondisi di Bali? Ini sudah lama, terlebih-lebih sosialisasi proyek tol Gilimanuk Mengui ini sudah berjalan 1 tahun 4 bulan loh, sahabat. Sejak 9 Juni 2021. Kalau kami tidak salah. Belum ada satu bidang lahan warga terdampak pun yang dibebaskan. Belum ada. Kemudian yang kedua, adanya keterlambatan dalam proses pembebasan lahan. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Menteri itu karena apa?
Karena sumber resmi kami menyampaikan bahwa ada dua alasan dari konsorsium. Pertama, kemungkinan konsorsium memang tidak memiliki dana cukup untuk saat ini, sehingga tidak bisa membiayai tahap selanjutnya, pemasangan patok, pengukuran dan sebagainya itu kan memerlukan biaya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa studi kelayakannya dihitung kembali setelah memperhatikan dampak-dampak yang selama ini tidak diperhitungkan, terutama dampak sosial, budaya, keagamaan. Ini tentu akan menjadi beban baru dari aspek perhitungan kelayakan proyek ini. Awalnya disebutkan akan bisa mencapai titik impas atau break even point antara 45 sampai 50 tahun, tetapi dengan adanya dampak-dampak yang begitu mendasar, maka ada yang memperhitungkan bahwa proyek ini baru akan mencapai break even point setelah lebih dari 100 tahun. Apa yang harus dilakukan oleh warga dalam saat ini? Jawabannya adalah sabar dan melakukan aktivitas sebagaimana biasa, menunggu informasi selanjutnya. Ini adalah penyampaian yang sejak dulu. Kemudian ketika kami menanyakan kepada konsorsium apa update dari pihak konsorsium yang bisa kami sampaikan kepada sahabat warga terdampak, jawabannya adalah untuk saat ini belum ada update dari kami. Terima kasih atas kebersamaan sahabat. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.